فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita di akhir-akhir muka surat 299 dari Syarah Sahih Bukhari jilid 4 buat cetakan ini ya. Qala al-Allamah Ibnu Battah rahimahullah wa kadzalika shaim syahr Ramadan. Demikian pula orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Lupa bawakan yang itu. Baik, biniyati tatawwu, dengan niat salat sunnah, puasa sunnah. Jelas apa niat ini menyebabkan amalannya jadi tertolak karena diletakkan bukan pada tempatnya. Au qada'in nadhar, atau puasa di bulan Ramadan tapi niatnya untuk membayar nazar. Wa ghasilu a'dha'il wudu, demikian pula orang yang mencuci anggota wudu. Wal muhrim bil hajj an ghairi, atau orang yang mengumandangkan ihram haji atas nama orang lain. Ini kembalinya ke niat-niatnya. Kullu wahidin minhum ghairu fa'ili ma alaihi min fardillah. Masing-masing dari mereka tidak mengerjakan apa yang menjadi kewajiban dia dari kewajiban yang Allah Ta'ala tetapkan. Beberapa ya, kalau yang mencuci anggota wudhu namanya ada apa? Macam ada lafaz yang hilang ya. Wallahu a'lam. Kecuali misalkan apa ya? Mungkin mengusap tangan tatkala wudhu, ya jelas ini belum menjalankan kewajiban, tangan dicuci bukan diusap. Li'anna amalahu lima nawa duna ma lam yanwih. Amalannya itu sesuai dengan yang dia niatkan, bukan yang tidak diniatkan. Ya, yang lain-lain terkait dengan niat. Untuk yang mencuci anggota wudhu ini nggak tahu apakah beliau silap dalam memberikan contoh atau ada lafaz yang hilang, nggak tahu. Nah, yang lain-lain jelas terkait dengan niat. Ya. Kalau sekadar mencuci tanpa diniatkan untuk mengambil wudu. Nah, itu kalau ketambahan lafaz itu jayid. Sekedar mencuci tanpa niat wudu, betul. Berarti dia belum menjalankan kewajiban berwudu. Macam-macam lafaz yang hilang memang di situ ya. Min ghairi niyyah misalkan. Wa qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam likulli imri'in ma nawa. Setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Hada yadullu ala anna al-insan innama yuhasilu ma ya'maluhu bih. Ini menunjukkan seseorang hanyalah menghasilkan apa yang dia amalkan bihasabi niyatih, sesuai dengan niat dia. Min haitsul qabulu warad, dari sisi diterima ataukah ditolak. Ya, lihat niatnya betulkah tidak betul. Wal ajru wal wisr, dilihat dari sisi pahala dan dosa, kembali ke niatnya. Wa nahwi dzalik, dan yang seperti itu ditambah dengan syarat-syarat yang lain tentunya. Qala al-allamatu Tibi rahimahullah wa yuhmalu qawluhu innamal limri'in ma nawa. Sabda Nabi, hanyalah setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan, kita bawa ila akhirihi, sampai ke hadis yang terakhir, lafaz terakhir kita bawa ke mana? Alama tusmiruhun niyat, kepada apa yang dibuahkan oleh niat-niat tadi. Niatnya menghasilkan apa? Minal qabuli warad, berupa penerimaan atau penolakan, diterima atau ditolak. Wasawabi wal iqab, mendapatkan pahala ataukah mendapatkan hukuman. Nah, lihat hasil niat dia. Tayyib. Hasilnya dilihat dari niatnya.
Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu, selesai dari Al-Kasyif. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Fihi hasun ala ikhlasil hijrah. Di dalamnya ada anjuran untuk mengikhlaskan hijrah karena lillahi ta'ala, karena Allah. Anjuran tapi ya tentunya wajib ya, ikhlas itu wajib. Wali nusrati dini Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, demi menolong agama Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke suatu tempat. Bukan semata-mata karena cuacanya sedap atau karena apa kira-kira ya, di situ rumah bagus-bagus misalkan, bukan, tetapi niatnya adalah untuk menolong agama Allah di situ. Minimalnya adalah menegakkan agama Allah pada diri sendiri. Boleh jadi di tempat lain dia tak mampu dengan merdeka mengamalkan agamanya. Bi mahabbatil Islam, yaitu caranya adalah cinta pada Islam. Wa bughdil kufar, membenci orang kafir, makanya rela pindah dari negeri kufar ke negeri muslimin. Ta'atan lillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, demi menaati Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Li'anna man fa'alaha bisolahin niyah, karena orang yang mengerjakan itu dengan niat yang baik, fa'innahu yanalul karamah, dia akan meraih kemuliaan. Ya, karena hijrah amalan yang sangat agung. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah, fa in kanat hijratuhu raghbatan fil Islam, jika hijrahnya itu karena dia cinta pada Islam, wa bara'atan minal kufar, demi memisahkan diri, berlepas diri dari kekufuran, fa hijratuhu hunalika hijratun ila Allahi wa rasulih, maka hijrahnya ke sana adalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian selesai dari Tahdhibul Atsar karya At-Tabari. Wa makna dzalik, makna hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya yaitu anna hijratahu maqbulah, hijrahnya diterima. Wa sahibuha mustahiqun lil ajril mau'ud, pelakunya berhak mendapatkan pahala yang dijanjikan indallahi ta'ala, di sisi Allah ta'ala. Qala al-Hafidz Ibnu Jauzi rahimahullah, wa qauluhu fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, ay fa hijratuhu maqbulatun indallah, hijrahnya diterima di sisi Allah wa rasulih, dan di sisi Rasulnya, ya diakui memang orang ini menuju kepada Allah dan Rasulnya, sampai terbentuk kitab Thariqul Hijratain ya, Ibnu Qayyim, hijrah pada Allah dan Rasulnya, hijrah pada Allah dengan tauhidul ibadah, hijrah pada Rasul dengan tauhidut ta'ah wal mutaba'ah. Ini hijrah yang hakiki. Kemudian selesai dari Kasyful Mushkil, summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad karrara baina syarti wa jazaih, kemudian sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengulang antara syarat dan balasannya. Syaratnya kan faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, balasannya ternyata sama, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih, idzanan, sebagai pemberitahuan, li ta'zimi hadas sya'n, tentang diagungkannya perkara ini, hijrah yang ikhlas, diagungkan di sisi Allah sehingga dinisbatkan pada Allah dan Rasul. Qala al-Allamatu Tibi rahimahullah, wa fi takriri lafzi ila Allahi wa rasulih, di dalam pengulangan lafaz kepada Allah dan Rasulnya, fi syarti wal jaza, di dalam syarat dan balasannya, ta'zimun li makna tilkal hijrah, di dalamnya ada pengagungan kepada makna hijrah tadi, wa tafkhimun li sya'niha, dan membesarkan nilai hijrah tadi, ai hiyal hijratul kamilah, maknanya kata At-Tibi, yaitu hijrah tadi adalah hijrah yang sempurna, allati tastahiqu an tusamma hijrah, yang berhak untuk dipanggil sebagai hijrah. Wa anna ma siwaha laysat bi hijrah, dan bahwasanya yang selain itu bukan hijrah, bukan hijrah syar'iyyah. Walam takun kadzalik, dan itu tidak terjadi illa an takuna khalisatan liwajhillah, kecuali jika hijrahnya itu menjadi murni untuk mencari wajah Allah. Kaqaulihi ta'ala, seperti dalam firman Allah Ta'ala, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik, wahai Rasul, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Fa illam taf'al fama ballaghta risalatah,
Jika engkau tidak mengerjakan itu, maka engkau dihukumi, dinilai belum menyampaikan risalahnya. Illam tuballigh fama ballagta risalatah. Ya, diulang antara syarat dengan jazaknya. Syaratnya berisi tabligh, jazak juga berisi tabligh, penyampaian. Yaitu jika engkau belum menyampaikan, berarti memang engkau belum menyampaikan risalah, yaitu belum menunaikan amanah dari Allah. Yakni irtakabta amran aziman, berarti engkau melakukan perkara yang besar. Kita tahu dalam ilmu balaghah pengulangan lafaz itu menunjukkan perkaranya sangat besar. Fa ghasyiyahum minal yammi ma ghasyiyahum. Misalkan al-qari'ah mal qari'ah, harusnya kan setelah isim zahir pengulangannya dengan isim zahir. Setelah isim zahir pengulangannya dengan isim dhamir. Tapi kenapa diulang lafadznya, menunjukkan perkaranya besar sekali. Berarti engkau telah melakukan perkara yang besar. Wa khata'ban jasiman, perkara atau permasalahan yang sangat besar. Jasim, ya sangat besar. Baik, selesai dari kitab Al-Kasyif. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Baik, hijrahnya berarti kemana niat hijrah dia tadi tanpa disebut-sebut. Fihi dzikru ma yuqabilul awal. Di dalam hadis ini ada penyebutan apa yang berkebalikan dari yang pertama. Pertama untuk Allah dan Rasulnya, yang kedua untuk kesenangan duniawi. Min fasadin niyati fil hijrah, berupa rusaknya niat dia dalam hijrah. Fala yanalu illa min jinsi dzalikal fasad. Maka dia tidak mendapatkan, tidak meraih kecuali apa yang sejenis dengan kerusakan tadi. Mendapatkan apa yang dia inginkan, dunia yang fana, atau mungkin dapat istri yang tidak solihah karena orangnya tidak ikhlas, mendapatkan apa yang sesuai dengan kadarnya. Qala al-Imam at-Tabari rahimahullah, wa in kanat hijratuhu tatlubu dunia, bahasanya gitu ya, tatlubu yaitu fa'ilnya hiya, kembali ke hijrah. Jika hijrahnya itu mencari dunia, amalaha yang dia angan-angankan, awi mra'atin arada nikahaha, atau wanita yang dia inginkan pernikahannya, wal wusula ilaiha, untuk sampai untuk berjumpa dengan wanita tadi, fa hijratuhu lima hajaralah, maka hijrahnya menuju kepada apa yang dia niatkan itu. Walaisat bil hijratil lati amarallahu biha, bukan hijrah yang diperintahkan oleh Allah, ibadah kepada para hambanya. Wa wa'adahum 'alaiha al-jazila minas sawab, yang mana dia janjikan atas hijrah tadi pahala yang banyak. Selesai dari Tahdhibul Athar karya At-Tabari. Baik. Kemudian wa hadza tafsilun nabawi, perincian dari Nabi ini tadi, ya dulu ala anna man kharaja muhajiran, menunjukkan bahwasanya orang yang keluar dalam keadaan berhijrah min ajli amrin min umuri dunia, karena salah satu dari urusan dunia, fa innahu la yanalu illa dzat, maka sesungguhnya dia tidak meraih kecuali itu, tidak mendapatkan kecuali itu. Wa laisa lahu min hijratihi fil akhirati min nasib, dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari hijrahnya itu di akhirat nanti. Baik, niatnya dunia, dia sudah menghabiskan dengan kesenangan dunia yang dia perolehi. Qala al-Hafidz Ibnu Jauzi rahimahullah, qauluhu ila ma hajara ilaih ikhrajun lima lam yuqsad bin niyah, sesuai enggak ya? Yuqsad. Ini untuk mengeluarkan apa yang tidak dimaksudkan dengan niat tadi. Yurid, yang Nabi inginkan apa? Anna hadzahu min hijratihi ma qasadah, bahwasanya keuntungan dia, keuntungan atau bagian hasil dia dari hijrahnya adalah apa yang dia maksudkan itu, min dunia, berupa dunia dia, duna malam yaksudhu, bukan apa yang tidak diniatkan. Apa yang tidak dia niatkan? Min akhiratih, ya, niat dia tadi bukan akhirat, maka dia hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Fa ba'dul hadis yuqawi ba'dha, sebagian hadis menguatkan sebagian yang lain. Wa yu'aqidu, ia mengukuhkannya atau menegaskannya. Si intinya alhamdulillah ma'ruf.
Selesai dari Kashful Mushkil. Summa lahid. Kemudian perhatikan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man kanat hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih fa innahu lam yukarrir. Nabi tidak mengulang baina syarti wa jazaih, antara syarat dengan balasannya. Cuma menyebutkan apa? Isim mausul. Ma ya kembali ke dunia atau imra'ah tadi. Nabi tidak mengulang lafadznya. Bi khilafil hijrati ila Allahi wa rasulih. Lain dengan masalah hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Apa hikmahnya? Fa fi dzalika idzanun. Di dalam pola tadi ada pemberitahuan. Bihaqarati hadhihi niyatil batilah, tentang hinanya niat yang batilah tadi. Karena hijrah ini amalan yang agung, tidak layak untuk mendapatkan niat-niat keduniaan. Dunia sesuai namanya, dunia yaitu fu'la dari dana'ah, kerendahan. Fala tastahiqu antut karofil jaza, maka niat yang buruk tadi tidak berhak untuk disebut dalam balasannya. Sampai-sampai Nabi tak mau menyebut, saking hinanya dibandingkan dengan yang pertama. Lihaqaratiha, karena hinanya dia. Ya kalau amalan duniawi terserah, urusan duniawi. Tapi ini amalan ukhrawi. Kenapa niatnya keduniaan? Jelas menjadi hina. Qala al-allamatu Tibi rahimahullah, wa li hadzal sir, dikarenakan rahasia inilah, yaitu hinanya niat kedua, wayyarul ibarah, Nabi merubah ungkapannya. Fi muta'allaqi, sesuai enggak ya muta'allaq atau muta'alliq? Muta'allaq saja. Muta'allaqil jaza'is tsani, apa yang terkait dengan balasan kedua. Bilafdhati ma, ya sekitar menggunakan ma mausulah, ila ma hajara ilaih. Hadzan min hatton min manzilatiha, untuk menjatuhkan posisinya. Padahal hijrah amalan syariat, kecuali kalau kita sekedar niatnya duniawi, saya pindah negeri sana, kenapa? Kerja, tak masalah. Tapi kalau hijrah itu amalan akhirat, harusnya niatnya adalah untuk agama. Tayyib. Maka dia dijatuhkan dari posisi yang agung, yaitu posisi hijrah. Ai laisat hijratuhu minallahi fi syai'. Hijrahnya tidak ada keterkaitan dengan Allah sedikit pun. Fa innahu ma talaba biha wajhallah, karena orang tadi dengan hijrahnya tadi dia tidak mencari wajah Allah, bal talabat dunia, dia hanya sekedar mencari dunia. Falahu ma talab, maka dia akan mendapatkan apa yang dia cari. Selesai dari Al-Kasyif. Summa lahid, kemudian perhatikan qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, lafaz yang tadi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awi imra'atin yatazawwajuha, fihi adkhul khas alal am, menggabungkan yang khusus pada yang umum. Li'annal mar'ah min jumlatid dunia, karena wanita termasuk dari kumpulan urusan dunia, jelas ini bagian dari dunia. Tapi kenapa disebut secara khusus padahal sudah ada umum, yaitu dunia? Tanbihan, sebagai peringatan ala syiddati khatariha, tentang betapa besarnya bahaya wanita, mimbainil umuri dunyawiyah, dari urusan-urusan keduniaan. Ya, fitnah terbesar umat ini adalah apa? Bahkan apa? Kita tak mengatakan fitnah terbesar umat ini, tapi ya fitnah yang paling membahayakan umat ini, lelakinya adalah apa? Wanita, kata Nabi dalam hadis Usamah bin Zaid. Fitnah pertama yang menimpa Bani Israel juga masalah wanita, menunjukkan dia sangat berbahaya dibanding yang lain-lain. Kata fitnah setan dikatakan apa? Kata Imam Syinqiti, fitnah setan apa ya? Inna kaidas syaitani kana dhaifa. Sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Tapi ketika bicara masalah fitnah wanita, inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian besar. Ya lain. Kata Imam Syinqiti, polanya lain, menunjukkan memang besar, makanya Nabi mengingatkan secara khusus. Qala al-allamatu Tibi rahimahullah wa atafa, Nabi menggandengkan qaulahu aw imra'atin yatazawwajuha ala dunya yusibuha, menggandengkan ke lafaz sebelumnya,
Wahiyya mustamilatun ala maliha wa jamaliha. Ini mencakupi harta dia, juga kecantikan dia, wa ma yata'allaqu biha, dan yang terkait dengannya minasyahawat, yaitu kesukaan. Jelas apa? Laki-laki hubus syahawati minan nisa, memang jelas ini fitrah manusia. Tayyib, suka dan berminat kepada wanita, kecuali yang fitrahnya rusak. Tahu apa? Cinta pada sesama jenis, ini yang fitrahnya rusak. Takhsisan ba'da ta'mim, ini mengkhususkan sesuatu setelah menyebutkan keumuman. Li badalin, sebagai badal ala entah ini apakah liyadullah ya, mungkin salah cetak. Liyadullah lebih sesuai kok, titiknya perlu tambah 1. Liyadullah ala anna nisa a'dhamuha dararan, untuk menunjukkan bahwasanya wanita adalah bahaya yang paling besar dari dunia. Wa aksariha tabiatan, dan paling banyak tuntutan nanti di dunia. Ya tuntutan banyak kan ya, kereta nuntut kita paling berapa, wanita tuntutan banyak. Baik. Nah, di akhirat pertanyaan juga boleh jadi banyak. Engkau sudah mendidik dia belum? Engkau sudah mencegah dia dari mungkar belum? Kalau benda mati kita tidak ditanya macam itu. Menunjukkan memang apa, tuntutan banyak. Baik. Ka qaulihi ta'ala, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Ya, wanita disebutkan pertama sebelum urusan dunia yang lain-lain. Telah dibuat indah, dijadikan indah untuk umat manusia rasa cinta dan berkeinginan kepada wanita. Al-ayah, ja'alahunna minasyahawat. Allah menjadikan wanita termasuk dari syahwat. Haitsu bayyana syahawati biha, yang mana Allah menerangkan, minnya min tabyin, ya. Minan nisa, minnya min tabyin, menerangkan syahwat dengan apa? Wanita. Selesai dari Al-Kasyif. Wa fil jumlah secara global, annal hadis fihi al-hasu ala ikhlasul ibadati lillahi ta'ala. Hadis tadi di dalamnya ada anjuran tapi wajib tentunya, untuk mengikhlaskan ibadah karena Allah Ta'ala, bukan karena mencari dunia atau mencari wanita dan sebagainya. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Mulaqin rahimahullah fi fawaidil hadis, tentang faedah hadis ini, al-hasu 'alal ikhlas, yaitu anjuran untuk ikhlas, wa ihdarin niyyah, dan menghadirkan niat, fi jami'il a'malidz zahirati wal khafiyah, di semua amalan yang nampak dan yang tersembunyi. Selesai dari at-tawdih. Al-hadisul khamis wal khamsun, sekarang hadis baru, hadis yang ke-55. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Hajjaj ibn Minhal, qala haddatsana Syu'bah, qala akhbarani Adi ibn Sabit, qala sami'tu Abdullah ibn Yazid an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza anfaqa ar-rajulu ala ahli yahtasibuha, kalau seorang lelaki berinfak kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahalanya, fahuwa lahu shadaqah, maka ini menjadi sedekah untuknya, yaitu bernilai sedekah. Kadang istri yang pandai bilang, "Bang, belikanlah bag." Allah, jimatlah, "Bang, niatkan sedekah dapat pahala tuh." Suami sendiri beli bag bertahun-tahun tak jadi-jadi. Ya, lain ya, namanya wanita lain, memang apa? Yunasya'u fil hilyah, memang dia tumbuh di dalam perhiasan, kata Allah Ta'ala. Ya memang suka perhiasan. Kalau kita mampu belikan, kalau tak mampu ya sudah. Baik, bersabar. Baik, rijalus sanad. Nah, kadang kita beli imitation udah bagus kan, warna cantik, yang penting apa? Suka, dan dia tahu bukan ditipu. Cuma kadang wanita yang tak paham, nah, ketika pergi ke sana, ke negeri seberang, tahu-tahu dan dibicarakan, emasnya besar-besar, padahal cuma imitation aja, sudah langsung dibicarakan. Baik. Hajjaj bin Minhal huwa Abu Muhammad Hajjaj ibnul Minhal an Anmati as-Salami al-Basri. Ya, dari Salamiyah, Basrah. Siqatun kasirul hadis fadilun dayyin, ahli agama. Hajjaj bin Minhal Abu Muhammad. Wa Syu'bah huwa Abu Bistam, Syu'bah ibnul Hajjaj al-Azdi al-Wasiti al-Basri, Amirul Mukminin fil hadis.
Kama marra bina fi syarhil hadisil asyir. Hadis ke-10. Wa Adi bin Sabit Adi bin Sabit bin Abdullah bin Yazid al-Khatami al-Ansari al-Kufi al-Wa'id siqah. Tadi 2 Basri, sekarang Kufi. Wa Abdullah ibnu Yazid huwa Abu Musa, Abdullah bin Yazid bin Zaid al-Khatami al-Ausi al-Ansari syahida al-Hudaybiyah wa huwa shaghir wa huwa sahabi. Sahabat ikut Hudaybiyah. Hudaybiyah tahun berapa? Hudaybiyah ya? Iya, tahun 6, 2 tahun sebelum apa itu? Fathu Makkah. Iya, Fathu Hudaybiyah 2 tahun sebelum Fathu Makkah. Ini berarti apa? Nanti riwayat sahabat dari sahabat. Adi bin Sabit memang apa? Tabi'i. Kemudian Abu Mas'ud radhiyallahu anhu huwa Uqbah bin Amr ibni Sa'labah al-Khazraji al-Ansari al-Badri sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam syahidal Aqabah wa kadzalika syahida Badran ala marajjahul Bukhari. Menurut yang dirajihkan oleh Bukhari dan Urwah, yang walaupun yang lain mengatakan dia tinggal di Badr tapi tidak ikut perang Badr, menurut sebagian yang lain, wallahu a'lam. Thayyib, fal hadis sahihun bila syak wa huwa min riwayati sahabi anis sahabi. Sahabat dari sahabat. Qala Hafidz Ibnu Mulaqin rahimahullah hadal hadis fi isnadihi minat taraf, dari hujungnya ada riwayatu sahabiyin an sahabi. Baik, selesai dari at-tawdih. Wal hadis baik, takhrijnya dibaca sendiri. Asyarah musta'inan billah qaulun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam idza anfaqa ar-rajulu ala ahli, jika seorang lelaki berinfak pada keluarganya, fihi ta'mimu nau'iyatil infak, yaitu sifatnya umum. Jenis-jenis infak, anfaqa ini umum. Apakah nafkah wajibah atau mustahabah atau apa, ini umum. Li'annal infak masdarun muta'addin. Infak itu suatu masdar yang muta'addi, anfaqa yunfiqu. Iya, maf'ul bihnya dihapus, menunjukkan ini umum. Kita tahu dalam pembahasan ilmu usul tafsir, apa itu? Hadful ma'mul yadullu alal umum. Dihapuskannya ma'mul dari suatu fi'il yang memerlukan ma'mul menunjukkan ini umum. Berarti menginfakkan apa? Apa saja yang layak diinfakkan. Idza hudhifa ma'muluh fa inna dzalika yadullu alal umum. Ayo, Anda sudah ingatkan kaidah itu ya di sini. Jika ma'mulnya dihapus padahal dia fi'il muta'addi, maka ini menunjukkan bersifat umum. Fa yashmalu infaqal mat'am, maka mencakupi infak makanan. Kita belikan mungkin apa? Tahu, tempe, ayam goreng, ayam gepuk, keli. Kalau dia tak mau, kita sendiri yang makan. Oh, tak rugi. Wal masyrab, minuman-minuman, kopi atau teh atau apa aja minuman. Lecikang, ayo susu. Udah lama tak lecikang ya. Oh, udah lupa. Padahal termasuk khasnya Malaysia ya bagi anak lecikang. Udah lupa. Daya maskan, demikian pula tempat tinggal. Wal markab, markab apa? Kendaraan. Tayyib. Wal malbas, pakaian. Tayyib. Jelas apa? Wanita suka dibelikan pakaian, kita pun suka. Tapi ada satu pakaian yang wanita kalau dibelikan dia marah. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Dikasih pakaian malah marah. Kafan? Oh, marah tuh dia tuh. Ini canda aja ya. Bang, belum waktunya lah bang. Nak kawin lagi kau. Baik. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu, wa ghaira dzalik, saghiran kana au kabiran, baik yang besar ataupun yang kecil. Qala al-Allamatul Karmani rahimahullah, qauluhu idza anfaqa fa in qulta lima hadafa ma'mulah. Kenapa Pak Nabi menghapus ma'mul dari fi'il anfaqa? Qultu li yufidat ta'mim, untuk memberikan faedah keumuman. Iya, jelas Nabi tidak bermaksud maksudnya hanya roti saja atau kurma, tapi umum. Makanya para ulama mengatakan usul fikih ditulis oleh para ulama, tapi dasarnya sudah ada dalam Quran dan hadis. Yakni idza anfaqa ayya nafaqah. Makna hadis tadi, jika dia menginfakkan nafkah apapun, saghiratan au kabirah, yang besar ataukah yang kecil. Selesai dari Al-Kawakib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.